Pernikahan tanpa cinta Ustadz dingin. Bab 053. 1. Waktu menjelang maghrib di kompleks pesantren Al-Hikmah selalu menjadi momen hening yang penuh hikmat. Azan yang sebentar lagi berkumandang membuat para santri mulai bergegas ke masjid, tak terkecuali para ustadz yang bersiap menunaikan tugas mereka sebagai imam. Di rumah dinas Pak Asmi, Ryan mengenakan jubah putih bersih dan sorban di pundaknya. Ia sudah siap sejak 15 menit lalu, namun pandangannya tak lepas dari ruang keluarga. Di sana, Najwa masih duduk bersila, matanya terpaku pada layar ponsel. Jemarinya sibuk mengetik, entah sedang membalas pesan siapa atau sedang asyik menjelajahi media sosial. Di dekatnya, Umar duduk dalam boks bayi sambil memainkan mainan kecil. Sesekali bayi itu bersuara, namun Najwa hanya menoleh singkat sebelum kembali menunduk pada layar. Ryan menghela napas panjang, mencoba menahan kecewa yang kian menggenang. Ia melirik jam dinding. 5 menit lagi azan akan berkumandang, dan ia seharusnya sudah berjalan menuju masjid. Tapi ada harapan kecil di hatinya agar Najwa setidaknya menyiapkan peci atau sekadar menatapnya dengan dukungan. Najwa, sudah maghrib. Aku mau ke masjid, ucapnya pelan namun terdengar jelas. Iya, sebentar, jawab Najwa sambil terus menunduk pada ponselnya. Ryan berdiri beberapa detik, menunggu. Namun tak ada gerakan dari istrinya. Tak ada tatapan, tak ada kehangatan. Hanya suara notifikasi dari aplikasi chat yang kembali berbunyi. Kalau kamu bisa sisihkan 5 menit saja buat perhatiin suami kamu, itu udah cukup, Najwa, ucap Ryan akhirnya, suaranya dalam tapi lelah. Najwa baru tersadar, buru-buru meletakkan ponsel dan bangkit. Maaf, tadi aku. Sudahlah, potong Ryan dengan lirih, lalu melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Di lorong rumah, Bu Marwah baru saja selesai mengambil wudhu. Ia melihat putranya berjalan cepat dengan wajah masam. Ryan, mau ke masjid? Kok mukanya gitu? Iya, Umi. Aku pergi dulu, jawab Ryan singkat. Tunggu. Namun Ryan sudah keburu melangkah cepat, jelas tak ingin berbicara lebih panjang. Bu Marwah mendesah, lalu menoleh ke arah kamar Najwa yang pintunya terbuka sedikit. Dalam hatinya, ia tahu pasti ada sesuatu. Dengan langkah ringan, ia menghampiri kamar tersebut. Dan benar saja, Najwa baru duduk kembali di atas kasurnya, ponsel kembali di tangan. Najwa, suara Bu Marwah pelan namun mengandung nada tajam. Najwa kaget, menoleh cepat. Umi, ada apa? Kamu sadar nggak barusan Ryan berangkat ke masjid? Sendirian. Mukanya nggak enak dilihat. Najwa tertunduk. Maaf Umi, tadi aku lagi balas pesan grup. Umar juga rewel, jadi aku agak keteteran. Keteteran? Main HP terus kamu seharian. Umi lihat dari tadi sore kamu nggak berhenti scrolling, bukan main sama anak, bukan bantu suami siap-siap. Itu keteteran namanya. Najwa menghela napas. Saya juga manusia, Umi. Capek. Bukan berarti saya nggak sayang sama Mas Ryan. Kalau sayang itu dibuktikan, bukan cuma diomongin, Najwa. Kamu itu istri seorang ustadz. Harusnya tahu. 2. Waktu, tahu posisi. Suami kamu itu panutan, tapi di rumah malah seperti orang asing. Najwa mulai naik nada suaranya. Kenapa selalu saya yang salah, Umi? Kenapa Umi nggak pernah lihat usaha saya? Saya ngurus Umar, bantu di pesantren, saya juga jaga rumah ini. Tapi selalu saya yang disalahin. Usaha kamu. Bu Marwah tertawa kecil, pahit.
Kamu pikir saya nggak bisa bedakan mana yang benar-benar usaha dan mana yang hanya pencitraan? Najwa terdiam, matanya mulai berkaca. Saya dulu salah. Salah besar. Harusnya dulu saya pertahankan Alia. Dia lebih paham jadi istri Ustadz. Dia nggak manja, nggak nyolot, nggak suka mengeluh. Rumah tangga mereka nggak akan hancur kalau kamu nggak masuk di tengah-tengah mereka. Najwa menahan napas. Dadanya sesak. Jadi saya cuma bayangan, Umi. Orang yang Umi anggap salah masuk. Gagal. Kalau kamu tanya itu sekarang. Iya, Najwa. Saya kecewa. Saya pikir kamu bisa berubah. Tapi malam ini saya sadar, kamu masih sama. Sama seperti dulu egois. Najwa menghela nafasnya, seolah menyelesaikan apa yang mertuanya katakan. Umi nggak perlulah bahas-bahas masa lalu dan banding-bandingkan saya sama Alia. Umi juga kan yang mendukung hubungan saya dan Mas Ryan, karena bagi Umi saya lebih paham agama. Saya lulusan pesantren dan juga terkenal lemah lembut di kalangan jamaah. Udahlah jangan diperpanjang, silahkan keluar saya mau. Sholat maghrib, ujar Najwa santai. Lemah lembut dari mananya? Kalau ada hal yang paling saya sesali, ya pilih kamu sebagai menantu. Bu Marwah berbalik dan meninggalkan kamar. Najwa terdiam. Kamar terasa hening. Tapi hatinya riuh. Sementara itu, Ryan melangkah menuju masjid dengan langkah berat. Hatinya masih terbelah antara kecewa dan keikhlasan, tapi ketika kaki menapaki karpet suci rumah Allah, semuanya pelan-pelan diredam oleh cahaya iman. Setelah selesai menjadi imam salat maghrib, Ryan duduk di atas mimbar kecil di sisi depan. Beberapa santri laki-laki dan jamaah dewasa duduk mengelilinginya dengan penuh perhatian. Lampu masjid temaram namun cukup menerangi wajahnya yang masih teduh meski lelah. Saudaraku sekalian, ucap Ryan memulai dengan suara lembut. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan malam ini, sebuah renungan yang mungkin tidak panjang, tapi semoga mengena ke hati. Beberapa jamaah mengangguk, menyimak. Seorang suami bisa terlihat kuat di luar, bisa tegar memimpin umat, bisa menjadi panutan di atas mimbar. Tapi di balik semua itu, ia hanya manusia. Ia juga membutuhkan rumah yang hangat. Pasangan yang bukan hanya mendampingi, tapi juga menghargai perjuangannya, walau itu hanya dengan secangkir teh atau senyuman ketika ia pulang. Ryan menunduk sejenak, lalu melanjutkan, suaranya sedikit bergetar namun tetap tenang. Kadang, orang yang paling dekat dengan kita justru lupa untuk menjadi tempat pulang. Kita semua bisa terjebak dalam rutinitas, dalam kesibukan, sampai lupa memberi waktu untuk orang yang kita cinta. Beberapa santri mulai menunduk, merenungi kalimat itu. Dan untuk para suami, ingatlah. Istri bukan hanya makmum di belakangmu, tapi sahabatmu dalam lelah, tempatmu berbagi gelisah. Jangan lelah untuk memahami, meski kadang kamu tak dipahami. Ryan mengakhiri tausiah singkatnya dengan doa, lalu diam sejenak sebelum bangkit untuk melanjutkan salat sunnah. Wajahnya terlihat lebih tenang. Di tempat suci itu, ia menitipkan seluruh keluh kesahnya pada Tuhan, berharap suatu hari, Najwa mampu menjadi pelita di hatinya bukan bayangan masa lalu yang terus membuatnya redup. 3. Usai memberikan tausiah selepas salat maghrib, Ryan kembali ke rumah dinas dengan langkah lambat namun pasti. Hatinya belum sepenuhnya tenang, tapi setidaknya suasana masjid tadi mampu sedikit meredam kekecewaannya. Ia sempat berharap Najwa sudah menyadari sikapnya dan bersiap menyambutnya di rumah dengan suasana hangat. Namun begitu membuka pintu, aroma tumisan sayur dan nasi hangat memang menyeruak dari dapur.
Tapi yang membuat Ryan mengernyit adalah sosok yang tampak membelakangi kompor, bukan Najwa melainkan Bu Marwah, ibunya sendiri. "Umi." "Oh, kamu sudah pulang," jawab Bu Marwah singkat tanpa menoleh. Ryan melepas sorban dan menggantungnya di dinding. Ia celingukan, mencari sosok istrinya. Tapi yang ia temukan hanyalah box bayi Umar di ruang tengah, lengkap dengan mainan-mainan berserakan. Umar terlihat tidur sambil memainkan bola kecil berwarna merah. Sendirian. Ryan melangkah perlahan ke arah dapur. "Mi, Najwa mana?" Bu Marwah meletakkan sendok kayu dan menoleh dengan wajah yang tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. "Jangan tanya Umi soal dia. Umi udah malas tahu." Ryan menarik napas panjang. "Maaf, Umi. Udah, kamu makan aja dulu. Tapi bawa masuk ke kamar sana, urus dulu istrimu itu. Umi masak bukan buat dia." Ryan mengangguk dan langsung menuju kamar. Begitu membuka pintu, ia menemukan Najwa tengah bersandar di kasur dengan ponsel di tangan, tertawa kecil sambil mengetik balasan komentar. "Hahaha. Astagfirullah, lucu banget komen kamu. Nggak ngangka kamu masih follow aku." Ryan berdiri mematung di depan pintu. Hatinya langsung panas. "Najwa." Najwa menoleh, sedikit tersentak. Kamu udah pulang Mas? Kamu nggak masak? Nggak nyiapin apapun buat makan malam? Umar juga di luar, sendirian main sendiri." Najwa langsung bangkit. "Aku cuma sebentar buka HP, Mas Ryan. Kamu jangan langsung nuduh aku cuek. Kamu buka HP dari sore. Umar nggak dijaga. Makanan nggak kamu urus. Kamu ngapain aja hari ini, Najwa?" Najwa mulai menunjukkan wajah defensif. "Kamu pikir jadi ibu rumah tangga itu gampang? Aku juga capek, Mas. Kenapa semua salah selalu dilimpahin ke aku?" Ryan melangkah cepat, mengambil ponsel Najwa dari tangannya. Ia membaca cepat beberapa komentar dari pria-pria asing, menyelidiki akun mereka yang memuji foto Najwa yang baru diunggah foto selfie dengan pose manja yang diambil diam-diam tadi sore. "Ini yang kamu sibuk?" Balas-balas komen laki-laki asing. "Najwa, kamu istri Ustadz. Apa kamu nggak mikir, ini semua bisa jadi fitnah?" Najwa merampas ponselnya kembali. "Itu cuma komentar biasa. Mereka teman-teman lama. Bukan berarti aku selingkuh atau niat jelek. Tapi kamu seorang istri, Najwa. Kamu yang ilmunya tinggi, pasti lebih tahu semua ini. Kamu punya tanggung jawab. Bukan cuma pamer wajah ke media sosial dan cuek urus suami dan anak. Jangan sibuk lihat kesalahan aku, Mas. Memangnya kamu sudah jadi suami yang sempurna? Aku banyak mengalami hal buruk selama ini juga karena menjadi istri kamu. Anak aku meninggal, rahim aku diangkat. Kamu nggak bisa berbuat apa-apa kan?" ucap Najwa cuek. 4. Bukan soal sempurna, ini soal komitmen. Kamu itu ibu dari anak yang kita perjuangkan bareng. Aku juga berjuang. Tapi kamu sibuk mempercantik diri di dunia maya, sementara anak kita kamu abaikan. Dan tentang kamu nggak bisa hamil lagi, itu takdir Allah bukan kemauan semua orang. Suara Ryan mulai meninggi. Suara mereka menembus dinding kamar dan sampai ke ruang tengah. Di sana, Pak Asni yang tengah menyuapi Umar langsung menghentikan gerakannya. Ia bertukar pandang dengan istrinya. "Sudah mulai lagi," gumam Bu Marwah. "Biarkan, Marwah," ucap Pak Asni tenang. "Jangan ikut campur. Itu rumah tangga anak kita." "Tapi Mas dengar sendiri, kan? Najwa nyolot sama Ryan.
Dia bukan perempuan yang pantas untuk anak kita. Pak Asmi menoleh. Kamu sudah pilih dia. Dulu kan kamu yang selalu memuji dia wanita sempurna yang setara dengan Ryan, sekarang biar Ryan yang tangani, kita hanya bisa menasihati. Bukan mengatur semuanya. Sementara itu di kamar, suara pertengkaran masih terus berlanjut. Najwa menangis tapi masih terus membela diri. Kamu nggak tahu betapa susahnya aku berusaha diterima sama umi kamu sekarang, semenjak aku nggak bisa ngasih dia cucu kandung. Kamu pikir aku nggak capek dihina terus? Aku harus kuat di depan semua orang, Mas. Sementara kamu hanya lihat aku dari satu sisi. Ryan mendekat, wajahnya penuh emosi tertahan. Kalau kamu merasa nggak sanggup, katakan. Jangan kamu berlindung di balik status ibu rumah tangga tapi lari dari tanggung jawab. Najwa menatap Ryan dengan luka mendalam. Kamu bilang aku nggak sanggup. Fine. Mungkin kamu emang butuh istri lain. Atau kamu mau kembali sama Alia. Tapi sayangnya dia sekarang udah punya suami yang jauh berkali-kali lipat daripada kamu. Ryan memejamkan mata. Jangan bawa Alia ke sini. Masalah kita nggak ada urusannya sama dia. Dan aku sama sekali udah tidak berharap sama dia. Aku ikhlas dia menikah dengan Fahri. Dan satu lagi, rasanya sama sekali tidak pantas kata-kata begitu keluar dari mulut seorang ustazah seperti kamu. Tapi kamu nggak bisa bohong. Aku tahu kok kalau kamu masih menyimpan perasaan pada Alia meskipun kamu berusaha menutupi itu sehalus mungkin. Aku nggak buta, Mas Ryan. Aku nggak bodoh. Kamu benar-benar bukan Najwa yang dulu saat remaja aku kenal, Najwa. Kamu sangat berbeda, bahkan ucapanmu saja jauh dari kata seorang istri ustaz. Semoga kamu bisa merenungi kesalahan kamu setelah ini, aku kasih kamu ruang. Dan kalau kamu berpikir untuk mencari suami yang sempurna, silahkan kamu sempurnakan diri kamu dulu. Sudah pantaskah kamu dapat yang sempurna dalam semua hal? Ryan menghela napas, lalu berjalan keluar kamar. Di ruang tengah, ia melihat Umar masih duduk di box, kali ini tertidur karena lelah. Pak Asmi hanya menatap Ryan sekilas, lalu melanjutkan zikir pelan sambil mengelus kepala cucu angkatnya itu. Ryan duduk di kursi rotan pojok rumah, menatap lampu gantung yang berayun pelan. Malam ini, rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Hatinya semakin lelah, bukan karena tanggung jawab di luar, tapi karena rumah yang seharusnya jadi tempat pulang, malah menjadi ladang luka. Dan jauh di dalam kamar, Najwa menangis diam-diam. Ponselnya masih di tangan, notifikasi terus berdenting. Tapi kini tak satu pun membuatnya tersenyum. Yang ada hanya penyesalan yang membeku di dada. Namun belum cukup besar untuk membuatnya berubah. Belum. Tapi luka ini sudah mulai membuka mata. Bahwa rumah tangga tak akan bertahan hanya dengan cinta satu orang saja. Ia masih memikirkan bagaimana raut wajah kecewa suaminya saat keluar dari kamar setelah mereka bertengkar hebat. Sesuatu yang harusnya tidak terjadi dalam rumah tangga panutan jamaah. 5. Apa ucapanku pada Mas Ryan sangat keterlaluan. Aku paham bagaimana dosa seorang istri yang membantah suaminya, tapi kenapa aku masih melakukannya? Najwa mengusap wajahnya kasar, ia merebahkan badannya di atas kasur seraya merenung, entah untuk berubah atau sekedar angin belaka. 6. Udara pagi masih menggantungkan embun tipis di kaca jendela saat langit belum benar-benar terang. Warna biru tua menyelimuti horizon, menyisakan bintang terakhir yang malu-malu berpamitan. Angin menyapu dedaunan pohon di halaman dengan lembut, seperti ingin mengucapkan salam pertama untuk menerka yang terbangun lebih awal.
Di kamar sederhana namun hangat itu, Fahri membuka matanya. Tubuhnya masih terasa nyaman di bawah selimut, tapi azan subuh yang menggema lembut dari arah masjid mengingatkannya pada janji dalam hatinya, ingin menjadi imam yang lebih baik, untuk dirinya, untuk keluarganya. La menoleh pelan. Alia tertidur di sisinya, dengan wajah lelah namun tetap cantik dalam keteduhan tidur. Rambutnya yang panjang sedikit acak-acakan di bantal, dan bibir mungilnya sedikit terbuka karena napas yang teratur. Di sisi ranjang, keranjang bayi kecil tergoyang pelan. Isa masih terlelap setelah malam yang cukup melelahkan. Fahri tersenyum tipis. Ia tahu, semalam Alia hampir tidak tidur. Isa rewel karena manja, dan sepanjang malam Alia menyusuinya dengan penuh kesabaran meski matanya tinggal satu garis. Saat Fahri sempat bangun pukul 2 dini hari, ia melihat Alia sedang menggendong Isa sambil bersenandung pelan, menenangkan anak mereka yang terus mencari kehangatan ibunya. Ia tahu betul, Alia pasti kelelahan. Fahri pelan-pelan bangkit dari tempat tidur. La menoleh sekali lagi pada wajah damai istrinya. Tangannya ingin menyentuh pipi itu, tapi ia urungkan. Biarlah istrinya yang sudah begitu lelah itu tidur sebentar lagi. Ia bisa membangunkannya setelah ia pulang dari masjid nanti. Pelan-pelan, ia mengambil sarung dan kemeja. La keluar dari kamar dengan langkah senyap, hanya terdengar suara lantai kayu yang mengerang pelan di setiap jejaknya. Di ruang tamu, ia melihat sosok Pak Hussein, ayah mertuanya, sudah duduk mengenakan peci dan menggenggam tasbih. "Fahri," sapa Pak Hussein dengan senyum ramah. "Sudah siap, Pak?" tanya Fahri, membalas senyum. Pak Hussein mengangguk. "Ayo, masjid sudah mengalunkan iqomah." Keduanya melangkah keluar. Udara pagi menyentuh kulit wajah seperti belayan. Langkah mereka menyusuri jalan kecil menuju masjid di ujung gang. Lampu-lampu jalan redup menemani langkah kaki mereka yang tenang. Di dalam masjid, Fahri berdiri di saf kedua, mengikuti gerakan imam dengan penuh hikmat. Ia melantunkan doa setelah salam, memanjatkan syukur atas hidupnya, atas istrinya, atas bayi kecil yang kini menjadi jantung hidupnya. Matahari mulai menyusup perlahan di balik tirai ketika Fahri kembali ke rumah. Suasana masih hening. Ia membuka pintu kamar mereka dengan lembut, dan menemukan Alia masih tertidur di posisi yang sama. Isa mulai menggeliat kecil di boksnya. Fahri tersenyum, lalu mendekat ke sisi ranjang. Ia duduk di pinggir tempat tidur, mengusap rambut Alia perlahan. "Sayang," bisiknya. Alia mengerang pelan, matanya membuka setengah. Saat melihat wajah suaminya yang sudah rapi, dengan aroma wangi sabun dan hawa sejuk pagi yang masih menempel di tubuhnya, ia terlonjak kecil. "Kamu baru pulang dari masjid?" tanya Alia setengah panik, suara seraknya masih tersisa. "7. Fahri terkekeh pelan. "Iya. Aku berangkat tadi sama bapak." "Kamu capek banget ya?" Alia langsung bangun duduk. "Aduh, maaf banget. Harusnya aku yang bangunin kamu. Harusnya aku yang siapin baju, handuk, segala macam. Aku ketiduran, maaf ya, Mas." Fahri menatapnya penuh kasih. Ia menyentuh pipi istrinya. "Sayang, kamu semalaman begadang buat Isa. Aku ngerti kok. Justru aku nggak tega bangunin kamu." Alia menunduk, wajahnya memerah. Perasaan bersalah menyelimutinya, namun cara Fahri menatapnya membuat jantungnya bergetar. Laki-laki ini benar-benar selalu memahami dirinya, bahkan tanpa diminta. "Mas, tapi kamu suamiku. Tugas aku melayani kamu." Lirih Alia, menatap mata suaminya dalam-dalam. Fahri mendekat,
membisikkan di telinganya, "Kamu sudah melayaniku lebih dari cukup, Al. Setiap malam, setiap peluhmu, setiap sentuhanmu. Semua itu sudah lebih dari cukup." Alia memejamkan mata sejenak. Fahri mendekap tubuh istrinya dari belakang, memeluk pinggangnya dengan lembut. La mengecup tengkuk Alia, membuat perempuan itu bergidik dan menyandarkan kepalanya di dada Fahri. Nafas mereka menyatu, perlahan, dalam ritme hangat pagi yang belum sepenuhnya terang. "Aku kangen kamu," bisik Fahri lagi. Alia menoleh. "Padahal semalam kita baru tidur bareng." Fahri menatap mata istrinya dengan penuh hasrat lembut. "Tapi tetap saja. Pagi begini, lihat kamu pakai daster tipis, rambut acak, mata sembab karena begadang. Justru tambah bikin aku jatuh cinta." Alia terkekeh kecil. "Gombal. Bukan gombal. Aku serius," balas Fahri, tangannya mulai menyusup di balik pinggang Alia. Alia tahu arah pergerakan itu. Ia tidak menolak. Justru ia memutar tubuhnya dan menatap wajah suaminya lebih dekat. Wajah Fahri pagi ini sungguh memesona, matanya jernih, aroma tubuhnya segar, dan tatapannya begitu hangat. "Aku mandi dulu ya," gumam Alia, malu-malu. Tapi Fahri menahan tangannya. "Nanti aja mandinya. Sekarang, izinkan aku menikmati pagi dengan istriku yang paling cantik." Alia tersipu. Tapi ketika bibir Fahri menyentuh bibirnya perlahan, ia tak lagi punya alasan untuk menolak. Tubuh mereka saling mendekat, menyatu dalam kehangatan pagi yang belum banyak bicara. Dalam dekapan ranjang, dua tubuh menyatu dalam irama lembut. Nafas mereka berat namun penuh cinta. Fahri menciumi setiap sudut wajah Alia, dari dahi, pipi, hingga dagu. La memeluk Alia seolah dunia hanya berputar untuk mereka berdua pagi itu. Alia menggelinjang kecil saat Fahri menelusuri bagian tubuhnya yang lain. Ia berbisik pelan, "Mas." "Isa." Fahri menoleh ke boks bayi di sisi kamar. "Masih tidur. Dan aku akan pastikan dia tetap tidur," katanya dengan senyum nakal. Alia tertawa tertahan, sebelum menarik wajah Fahri ke dadanya. Mereka tenggelam dalam kenikmatan yang hanya bisa dirasakan oleh dua insan yang saling memiliki, saling menghargai, dan saling mencintai. Tidak ada paksaan. Tidak ada tuntutan. Hanya cinta. Yang melarut dalam desahan, dalam kecupan, dalam pelukan yang makin erat. Beberapa waktu kemudian, Alia bangkit dari pelukan dengan wajah merah merona. Ia duduk di tepi ranjang sambil merapikan rambutnya. Fahri ikut duduk, memeluk punggungnya dari belakang. 8. "Kamu masih merasa bersalah?" tanyanya pelan. Alia mengangguk kecil. "Iya, tapi aku juga bahagia." Fahri mencium pundaknya. "Itu cukup." Alia menoleh, menatap suaminya penuh rasa. "Terima kasih ya. Sudah jadi imam yang sabar buat aku." Fahri mengangguk. "Dan kamu sudah jadi makmum terbaik dalam hidupku." Mereka tertawa kecil bersama. Lalu suara tangisan bayi terdengar dari boks. Isa bangun, menggerakkan tangan kecilnya ke udara. Alia langsung berdiri dan mengangkat bayinya, menyusui Isa dengan senyum hangat. Sementara Fahri duduk memperhatikan dengan mata berbinar. "Isa udah tidur lagi, sayang?" tanya Fahri. Matanya tak berhenti menatap ke arah Alia. "Iya kayaknya, abis nyusu langsung bobo lagi ya nak. Aku taruh dia di box lagi. Paling sebentar lagi juga akan bangun lagi," ujar Alia. "Oke, gimana kalau kita mandi sekarang? Bareng." "Iya dong, kan suami istri." Fahri cengengesan. Kepulan uap tipis mengisi kamar mandi,
membalut dua tubuh yang sedang menikmati pagi dalam kelembutan dan kehangatan air hangat. Fahri memeluk Alia dari belakang, menyandarkan dagu di bahu istrinya yang licin oleh sabun. "Udah segar?" tanyanya sambil mengecup pelan leher Alia. Alia hanya mengangguk kecil, wajahnya merah, bukan karena malu, tapi karena begitu bahagianya dirinya dimanjakan oleh pria yang tak pernah berubah sejak malam pertama mereka menjadi suami istri. "Mau aku gosokin punggungmu, sayang?" tanya Fahri, mengusap rambut panjang Alia yang sudah basah kuyup. Alia terkekeh kecil. "Kamu lebih sering minta digosokin, Mas. Tapi oke, gantian sekarang." Mereka tertawa bersama. Suasana pagi terasa sempurna, hangat, bersih, dan dipenuhi keintiman yang sederhana namun begitu mahal. Tidak ada yang lebih indah dari dimulainya hari bersama pasangan yang mencintai dengan tulus.